Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan kasih karunia Tuhan menjamah, memberkati hidup kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Engkau baik, Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Glory bagimu. Katakan sekali lagi pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
terlebih besar. Terima kasih Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, pulihkan. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya. Percaya, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, glory. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu, haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak ditinggikan, Yesus. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, menyembah-Mu Yesus, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Glory bagi-Mu, haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih, glory bagi-Mu. Kau terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Ku bawa hati, ku bawa penyembahanku kepadamu Yesus. Yesus Tuhan, irapata karapas syakana namata karanamo, siapa papa 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 karana mata karana masiki dede irana mata karapa papa papa karapasiki wirianmo. Glory bagi-Mu,
kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat kedua tangan, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Thank you God. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat kedua tangan, katakan, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Glory, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Terima kasih. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nyatakan sekali lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, oh, ku mengasihimu. Oh, mengasihimu, mengasihimu, Yesus Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil di Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ayat yang tidak asing buat kita. Dikatakan demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kenapa kebenaran firman Tuhan berkata jagalah hatimu. Kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa. Dikatakan dengan segala kewaspadaan. Ternyata dalam bahasa aslinya berkata demikian, bahwa gini, jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Seringkali kita menjaga keuangan kita, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita lebih daripada hati kita. Sebab dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa waktu hati seseorang mulai cemar, waktu hati seseorang mulai jahat, percayalah akan jahat kehidupannya. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjaga hati kita lebih dari apapun? Sebab waktu hati kita mulai yang namanya tidak baik, akan gini, termanifestasi di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, di dalam sikap kita, cara pandang kita. Waktu kita memutuskan segala sesuatu, itu adalah bersumber dari hati kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan bahwa hati ini adalah kompas daripada kehidupan kita. Atau gini, hati ini adalah teropong daripada kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan bahwa sebab manusia itu dikendalikan dari dalam hati mereka. Sebab dikatakan bahwa dalam hati timbul segala pikiran jahat, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, perzinahan, semuanya itu bermunculan, itu muncul dari dalam setiap hati kita. Nah, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu lebih dari apapun juga, lebih
lebih daripada keuangan kita, lebih daripada kesehatan kita, lebih daripada dikatakan apapun juga. Sebab waktu hati kita bersih, percayalah Bapak Ibu, cara pandang kita, perkataan kita, hidup kita akan bersih. Sebab dikatakan dari situlah akan memancarkan kehidupan. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Perkataan kita, sikap kita akan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Sebab dimulai dari hati yang bersih, dan itu akan memancar keluar hal-hal yang bersih juga dari kehidupan kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, bahwa begini, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan tidak melihat perawakan, Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sebab Dia menilai setiap hati kita. Nah, Alkitab pernah mencatat bahwa seorang nabi itu pernah salah dengan cara dia memandang. Kalau saudara membaca kisah di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, waktu dikatakan waktu Nabi Samuel ingin yang namanya mencari seorang raja. Sampai dikatakan bahwa Samuel ini salah melihat. Manusia melihat sebuah perawakan, kalau tinggi besar, kalau yang namanya ganteng, gagah atau cantik, itu adalah sebuah pilihan daripada Tuhan. Oh, ternyata pilihan itu adalah sebuah pilihan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu, waktu Tuhan menyuruh yang namanya Samuel untuk mengurapi yang namanya Daud, dikatakan kakak-kakak daripada Daud itu bermunculan di depan daripada Nabi Samuel. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwa nabi saja bisa terkecohkan dengan cara pandang dari penglihatan mata. Sebab dikatakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan saja melihat hati kita, mari bersihkan hati kita, bersihkan hidupmu, sebab dari dalam hatilah memancarkan kehidupan. Nah, waktu hatimu sakit, waktu hatimu tidak beres, akan bermunculan kehidupan yang tidak beres pula di dalam kehidupan. Sekali lagi saya bacakan buat kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau bahasa aslinya, jagalah hatimu lebih dari apapun, karena dari situlah memancarkan sebuah kehidupan. Inilah pesan firman Tuhan yang singkat buat kita pada hari ini. Bila kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati atas kehidupan kita. Jaga hati kita lebih dari apapun. Amin. Tuhan, terima kasih bila kami dapat menjaga hati kami begitu rupa. Beri kami kekuatan untuk menjaga hati ini Tuhan, supaya tidak cemar oleh kehidupan dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami yang lemah, sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan hiburkan kami yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat. Kekuasaan daripada Tuhan memberkati setiap kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati seluruh umat-Mu, apapun yang diusahakan mereka, apapun yang dikerjakan dan dilakukan mereka, buat mereka berhasil diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami buat pagi hari ini, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah tetap menjaga hati kita, sebab hati ini adalah pintu masuk
daripada segala-galanya. Waktu hatimu jahat, jahatlah seluruh hidupmu. Tetap fokus kepada firman-Nya, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.